Jadi mohon maaf ibu-ibu, saya biasa sekarang kalau ngisi pengajian itu harus dipasangkan ini di dada saya. Karena saya punya YouTube official. Jadi kalau ada ceramah video saya sampai ke ibu-ibu, jangan lupa like and subscribe. Sudah pasti, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Mohon izin saya sapa terlebih dahulu yang saya hormati Ketua Majelis Tahlim As-Sakinah Dompu, Ibu Gita. Ibu Gita ini luar biasa semangatnya dalam mengejar akhirat dan menghidupkan agama, sehingga beliau masih awet muda. Dan insya Allah mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semakin dicintai oleh suaminya. Sayangnya beliau sudah nggak punya anak gadis lagi, karena dua anak gadisnya sudah dinikahkan dan saya hadir di dua-duanya itu. Yang saya hormati Ketua RKD Rukun Keluarga Dompu, Bapak Saiful Insan. Iya, ini luar biasa. Ada Saiful Insan, ada Saiful Islam sebagai penjaga Kesultanan Dompu yang luar biasa. Ada juga sahabat saya, sahabat lama beliau ini, Dr. Heru, Dr. Hairil Akbar ya. Dulu biasa disebutnya Heru dulu. Heri. Masya Allah. Gak apa-apa lah didengar sama istri saya di belakang sana. Jadi saya ini dulu hampir menikah dengan orang Bima. Dan beliaulah yang jadi makdomlangnya. Ya, sudah datang melamar. Saya dipaksa datang untuk melamar. Subhanallah. Ternyata memang jodoh tidak ada. Allah sudah takdirkan jodoh saya rupanya ada di Mesir. Saya harus pergi dulu meninggalkan Indonesia. Dan ternyata jodoh saya ada di Mesir, yaitu warga Indonesia yang sedang belajar di Universitas Al-Azhar Mesir. Tidak lupa juga saya hormati Ustazah Hajjah Sri Latifah. Suami beliau ini almarhum Ustadz Sukardi, itu sahabat saya. Beliau kalau ada apa-apa selalu menelpon saya. Ternyata ketemu dengan istri beliau di sini. Walaupun beliau sebenarnya dari Sumbawa ya, bukan dari Dompu. Alhamdulillah. Singkatnya, Bapak Ibu, Ibu-ibu Majelis Sakinah yang masih cantik-cantik, insyaallah semuanya mudah-mudahan panjang umur. Panjang umur dan kelak kita semua masuk surga, amin. Tambah cantik lagi nanti di surga. Karena mohon maaf di surga gak ada yang tua. Singkatnya hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini, alhamdulillah.
kita bisa duduk di pinggiran pantai di wilayah Sekotong. Di belakang kita ini ada namanya Gili Gede, gili yang paling besar, karena di situ ada kantor desanya. Tempat ini mengingatkan saya ketika saya dulu pernah menemani Ustadz Abdul Somad, parkir mobilnya di sini, kemudian nyebrang ke sana, lalu kami sama-sama diving, sama-sama menyelam ke dalam lautan. Saya belajar dulu 1 bulan sebelum beliau datang, karena saya tidak ingin menjadi orang tenggelam. Masa tuan rumah nggak bisa nyelam gitu. Saya hampir dalam proses belajar itu hampir mati, karena nggak mudah menyelam di dasar lautan dengan alat-alat yang luar biasa. Itu konon trainernya, pelatihnya mengatakan orang untuk bisa itu harusnya sampai seminggu belajarnya. Tapi saya hanya 1 jam. Saking kepingin menemani Ustadz Abdul Somad diving, karena kita akan mengambil konten bersama-sama di dalam lautan. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di bulan Rabiul Awal kemarin sama-sama kita peringati maulidnya. Pertama yang ingin saya sampaikan, ibu-ibu, saya nggak tahu sengaja mungkin hari ini dipilih. Mungkin banyak di antara ibu-ibu tidak tahu. Hari ini adalah tanggal yang cantik dalam kalender Islam. Hari ini hari Ahad, tanggal 4 bulan 4 tahun 1444. Ya. Penanggalan kita tanggal hari Rabu kemarin tanggal 30 Rabiul Awal. Berarti hari Kamis tanggal 1, Jumat tanggal 2, Sabtu tanggal 3, hari Ahad tanggal 4. Berarti hari ini adalah tanggal yang sangat luar biasa istimewa. Tanggal yang sangat cantik, dan kita berada di tempat yang cantik. Orang Malaysia bilang kalau melihat yang indah-indah itu, cantiknya katanya. Ya. Kalau kita kan pemandangan bilang indah, atau orang Inggris bilang very nice. Mereka bilang cantik. Kita kalau perempuan yang cantik kita bilang cantik, tapi kalau pemandangan apa dan lain sebagainya itu bahasa mereka sebut cantiknya. Kita berada di tempat yang luar biasa, indah, dan tentu dalam rangka tadabbur alam. Yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, kita sering mendengar kata ayat. Ya, ayat. Ayat itu biasa sering kita sebut dan kita pahami sebatas ayat Al-Quran. Padahal ayat itu ada 2. Ada ayat namanya ayat Al-Quraniyah. Yang kedua ada ayat yang disebut dengan ayat Kauniyah. Ayat Quraniyah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini dan sampai hari kiamat akan terus menjadi mukjizat. Akan terus menjadi mukjizat abadi, mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang nabi. Kenapa ia menjadi mukjizat terbesar? Karena kalau mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, yang tujuannya dalam rangka melemahkan dan mengalahkan lawan-lawan dari orang-orang yang tidak beriman, mukjizat itu berakhir seiring wafatnya para nabi pemilik mukjizat. Tapi Al-Quran, walaupun sang pemilik mukjizat sudah lama meninggalkan kita, ia tetap ada sampai hari ini, sampai hari kiamat, dan akan terus mengalahkan lawan-lawan dari kalangan orang-orang yang tidak beriman. Karena kebenaran Al-Quran hari demi hari itu kemudian bisa dibuktikan lewat sains dan teknologi dan lewat ilmu pengetahuan. Maka ia tetap menjadi mukjizat yang akan terus
menjadi penentu kebenaran dan akan mengalahkan lawan-lawan yang menentang kebenaran ajaran Islam. Terkait dengan ayat-ayat Quran, Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Kenapa mereka tidak mau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran? Am 'ala qulubin aqfaluha? Ataukah mata hati mereka sudah buta, kata Allah. Artinya, Al-Quran adalah sumber inspirasi, bahkan menjadi sumber sains dan teknologi. Walaupun kita tidak boleh mengatakan Al-Quran sebagai kitab ilmu pengetahuan, karena Allah menyebut dalam Al-Quran, Al-Quran itu adalah hudan. Dia kitab petunjuk, yaitu petunjuk bagi lahirnya berbagai ilmu pengetahuan. Al-Quran kita diminta oleh Allah untuk mentadaburinya. Begitu juga ayat yang sifatnya kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah, itu bisa kita tadaburi lewat ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam dunia dan alam buana ini. Maka terkait hal itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di penghujung surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar." Ayat ini secara tidak langsung menyuruh kita untuk tadabur alam, ibu-ibu. Untuk tadabur ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam buana ini. Karena Allah mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Dan bergantinya siang dengan malam, malam berganti dengan siang, kata Allah. La ayatin. Di situ ada tanda-tanda. Ayat, makanya ayatnya disebut dengan ayat kauniyah. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala liulil albab, bagi orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Siapakah ulul albab itu, Bapak Ibu? Ulul albab itu Allah sebut pada lanjutan ayat ini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ringkasnya yang disebut dengan ulul albab, kata Allah, yaitu orang-orang yang mampu memadukan antara zikir dengan fikir. Fikir dengan zikir. Dua-duanya harus seiring sejalan. Dua-duanya harus selalu bergandengan. Pertama, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu, kata Allah, dia adalah orang-orang yang harus banyak berzikir. Banyak berzikir itu, mohon maaf, bukan berarti kemudian harus banyak-banyak tahlilannya sebelum 1.000, sebelum 1 juta. Kalau sebelum pingsan nggak berhenti. Karena ada di antara kelompok muslim orang-orang yang seperti itu. Tahlilan, kalau belum pingsan nggak berhenti. Ya, ada. Bukan itu maksud ayat ini. Tapi yang dimaksud dengan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu zikir, mengingat Allah, baik ketika sedang duduk, dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan berbaring. Dia selalu ingat, kemudian dia mengatakan subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah,
Dia selalu berusaha mengucapkan kata-kata itu. Kemanapun, dimanapun, dalam situasi apapun. Ini ciri pertama orang yang disebut ulul albab. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tapi ulul albab itu kata Allah bukan hanya seorang yang ahli zikir. Tetapi dia juga seorang yang ahli fikir. Yaitu orang yang banyak merenung. Orang yang banyak melakukan tadabbur. Orang-orang yang banyak menggunakan akalnya untuk sampai nanti pada sebuah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, ternyata tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi pernah seorang penyelam tentara, waktu dia tahu saya ini juga bisa diving, bisa menyelam, dia berkata kepada saya, subhanallah, ketika saya menyelam ke dasar lautan, lalu saya melihat bagaimana indahnya alam di dasar lautan, melihat indahnya ikan-ikan kecil yang berenang di dalam laut itu, saya kemudian mengucapkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, katanya, Tuhan, ternyata tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kepingin menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai ulul albab, zikir dengan fikir, fikir dengan zikir, ini harus dua-duanya jalan dalam kehidupan. Saya sering mengatakan, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Muslim harus berpadu pada dirinya antara zikir dengan pikir, pikir dengan zikir ini? Karena kalau dia seorang Muslim hanya ahli zikir, dia bukan orang ahli pikir, bukan orang yang cerdas, bukan orang yang pintar. Maka kalau dia hanya ahli zikir, orang seperti ini sangat mudah ditipu orang. Sebaliknya kalau dia hanya ahli pikir dan tidak menjadi ahli zikir, maka kerjaannya hanya menipu orang. Ya. Dia pinter tetapi enggak ahli zikir, itu kerjaannya hanya menipu orang. Maka supaya kita tidak jadi orang yang mudah ditipu dan tidak suka menipu, maka harus berpadu pada diri kita, zikir dengan fikir, pikir dengan zikir. Saya mohon maaf ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika saya berada di Jepang, saya melihat di Jepang itu apa saja bisa dimanfaatkan. Saking akalnya, pinternya orang-orang Jepang memanfaatkan sesuatu yang mungkin di Indonesia kita anggap sampah dan sudah tidak berguna. Sehingga ketika datang ke Jepang, saya sering sekali mengungkapkan kata-kata tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata Tuhan, tidak ada yang ada di atas dunia ini yang Engkau ciptakan menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya, mengajak kita semua, bahwa kebersamaan seperti ini harus selalu kita jaga. Seorang Muslim yang ahli zikir dan ahli fikir, itu insya Allah dia tidak akan mudah untuk diadu domba, tidak akan mudah untuk dipecah belah, tidak akan mudah untuk memfitnah dan kena fitnah. Ini kalau dia ahli zikir dan ahli fikir. Dan saya mohon maaf Pak Ketua, ya saya memang nggak tahu, tetapi rata-rata saya lihat ibu-ibu Majelis Salimah Sakinah ini orang-orangnya solehah-solehah, orangnya baik-baik, ya. Ini yang saya tahu. Saya nggak tahu kalau di belakang, ya Pak Dr. Heri.
Karena memang saya kan biasa hadir di pengajian mereka. Kita kadang pengajian di rumahnya Bunda Ibu Diah, Kadang Evi, ya. Kadang di rumahnya Ibu kita, kadang di rumah yang lain. Ada salah satu jamaah pengajian saya warga Dompu. Beliau tinggal di daerah Perumnas, selalu hadir ngaji di rumahnya Bu Dokter Titi. Beliau Ibu Hajah, Abu Ajaram lah, Masya Allah. Terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Innallaha jamilun yuhibbul jamal, kata Nabi. Allah itu indah, senang dengan sesuatu yang indah. Jadi Islam mengajarkan kepada kita apa yang disebut dengan akhlak, morality, tetapi juga mengajarkan kepada kita untuk menyukai segala sesuatu yang indah dan membuat kita senang ketika memandangnya. Hari ini kita hadir di sini dalam rangka kita tadabbur alam. Yang biasa pengajian di tempat-tempat tertutup, di tempat-tempat yang bising, di tempat-tempat, bahkan kita pernah pengajian Ibu Dompu di pinggiran jalan raya yang ada klinik itu. Mobil lalu lalang, kadang ceramah sampai nggak kedengaran. Tapi hari ini subhanallah, kita berada di pinggiran pantai. Pantai Sekotong yang indah sekali. Apa yang ingin saya sampaikan sebagai ungkapan terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini? Bahwa hidup kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita untuk melakukan relaksasi. Ada satu hadis, walaupun nilai hadis ini kata para ulama, nilainya tidak mencapai derajat hadis sahih. Tapi ada hadisnya, makna hadisnya terdapat dalam Sahih Bukhari. Di mana maknanya? Rawihu ampusakum sa'atan sa'atan. Relaksasikanlah diri kalian 1 jam, 1 jam. Jangan terus-terusan bekerja tanpa ada istirahat. Islam sangat menghargai. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, Inna li ainaika alaika haq, wa inna li badanika alaika haq, fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Mata kita ini ada haknya yang harus kita tunaikan. Badan kita ini ada haknya yang harus kita tunaikan. Kalau kita lapar, kita harus makan. Kalau kita tidur, kalau kita ngantuk, kita harus tidur. Ada saat di mana kita harus melakukan relaksasi. Maka hari ini kita hadir di sini dalam rangka tadabbur alam, itu sebagai bentuk kita relaksasi. Relaksasi, mengistirahatkan diri dari segala kebisingan kota, agar kiranya kita ini ada mendapatkan sebuah, saya sering menyebutnya in'ash kalau dalam bahasa Arabnya. In'ash itu ibarat kita dicas, HP mau mulai lowbat, kemudian dicas. Untuk kita ini semangat kembali, untuk kita ini seolah-olah hidup kembali, maka perlu, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ketua RKD tadi, bukan hanya sekali dalam setahun, tetapi perlu untuk diagendakan. Ya, kalau bisa 3 kali dalam setahun jalan-jalan untuk melihat keindahan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam Al-Qur'an Allah perintahkan untuk kita banyak jalan-jalan. Begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk jalan-jalan.
Famshu fi manakibiha, kata Allah. Hai umat Islam, berjalanlah kalian sampai ke pelosok-pelosok negeri. Berjalanlah kalian sampai ke negeri-negeri yang paling jauh. Kata Allah Subhanahu wa taala, famshu fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian. Jadi Allah perintahkan untuk kita ini banyak jalan-jalan, Ibu. Mohon maaf. Umat Islam itu enggak boleh, sebagaimana peribahasa mengatakan, ibarat katak dalam tempurung. Itu enggak boleh. Islam perintahkan kita untuk banyak jalan, banyak melihat, dalam rangka kita melakukan tadabbur alam. Kalau kita tengok satu ayat di surat Al-Mulk, alladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu datar, kata Allah. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian sejauh mungkin. Pergilah kalian ke tempat, berbagai macam tempat, kata Allah. Jadi Allah perintahkan kita untuk banyak melakukan traveling, ibu-ibu. Tapi yang banyak melakukan dan melaksanakan ayat ini justru orang-orang barat yang banyak melakukan traveling. Bahkan sekarang sudah banyak yang bosan melakukan traveling di atas dunia. Travelingnya mereka sekarang ke atas bulan. Itu luar biasa. Oleh karena itu, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, satu hal yang luar biasa yang hari ini Ibu Gita selaku ketua kita ya mengajak kita jalan-jalan ke sini, ini dalam rangka menjalankan firman dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Asalkan tentu kita niatkan untuk kita mendapatkan pahala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam rangka mungkin menyatukan hati yang mungkin ada sempat terpisah hatinya, menyatukan tujuan, menyatukan persepsi agar kiranya silaturahmi tetap terjaga di antara kita. Mudah-mudahan keluarga Rukun Dompu dan keluarga Majlis Taklim As-Sakinah itu menjadi keluarga yang betul-betul sakinah sebagaimana namanya. Keluarga yang tenang, keluarga yang nyaman, keluarga besar yang selalu menjaga persatuan dan kesatuan dan tidak senang dengan fitnah dan perpecahan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustadz, yang dirahmati Allah, Ibu-Ibu As-Sakinah, tamu undangan dari PKD yang berada di Mataram. Tadi kami dapat menangkap apa yang ceramah yang disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa ulul albab adalah orang-orang yang mampu dan banyak berzikir. Pertanyaannya, apakah sholawat itu termasuk berzikir? Pertanyaan yang kedua, kami sering mendengar dan pernah membaca bahwa dekatkanlah kepada aku, maka aku akan menyukaimu. Itu katanya. Ya. Oleh sebab itu kita disuruh banyak bersolawat dan melaksanakan sunnah. Iya. Pertanyaannya, apa perbedaan sholawat dengan sunnah? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya ini baru pulang umroh. Ketika saya berada di dekat
kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada satu hadis tertulis tidak jauh dari kuburan Rasulullah SAW. Masih bertulis sampai hari ini, sampai hari kiamat insya Allah masih ada tulisannya. Bunyi tulisannya apa? Ini hadis Nabi. Syafa'ati li ahlil kabair min ummati, kata. Syafaatku kelak akan aku berikan kepada umatku, termasuk umatku yang sempat mengerjakan dosa besar. Dosa besar itu, mohon maaf, seperti berzina, syirik, sihir, membunuh, itu diantara dosa besar. Tetapi ini hebatnya menjadi umat baginda Nabi. Nabi akan memberikan syafaat selama ia adalah umatnya, yaitu umat Islam, walaupun Di antara umatnya itu ada yang sempat mengerjakan dosa besar. Artinya apa? Jikalau dari umat Nabi yang sempat mengerjakan dosa besar, Nabi akan berikan syafaat kepadanya, apalagi umatnya yang tidak pernah mengerjakan dosa besar. Jauh lebih berhak untuk mendapatkan syafaat dibandingkan dengan yang pernah mengerjakan dosa besar. terlebih lagi misalnya kita banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jauh lebih berhak lagi untuk mendapatkan syafaat. Karena seorang ulama pernah mengatakan, perhatikan ungkapan ini ibu-ibu, ungkapan ini mengatakan, Abdalul lahazatin yaumal mahsyar hina yunadikan nabiyyu bismika. Saat yang paling menggembirakan nanti di padang mahsyar itu saat Nabi memanggilmu dengan namamu. Mohon maaf, ibu yang tadi siapa namanya? Bu Ratna. Bayangkan Bu, misalnya kau nanti di padang mahsyar, Ibu dipanggil oleh Nabi. Ratna, Kabir, kata Ratna, kemana? Ya Rasulullah, dari mana engkau tahu namaku? Sementara kita tidak pernah bertemu, kita nggak pernah Facebookan, nggak pernah bertemanan, nggak pernah WA-WAan. Dari mana kau tahu namaku? Kata Rasulullah SAW, aku tahu namamu karena engkau adalah satu di antara umatku yang rajin bersolawat kepada Subhanallah. Saya bertanya kepada dengan bahasa Sasak, Bu, baik. dia depan melihat sebenarnya. Apa bahasa dompunya itu Pak? Dia pada melihat. Pada mau, Hah? pada mau, semua mau. Mboto neke. Sorot apa? Mboto neke. Sarane. Sarane. Allah. Kayaknya Pak Seko, supaya saya bisa bahasa dompu, kayaknya harus dikasih gadis dompu kan. Siap. Kalau beliau kan diakui sebagai warga Dompu karena suaminya Dompu. Nah, saya supaya diakui betul kayaknya memang harus. Tugas ketua RKD. Masya Allah. Pasti semua kita kepingin dipanggil Nabi, Ratna sini. Bahagianya luar biasa. Maka perhatikan ibu-ibu, ada satu ungkapan ulama mengatakan, Adimis salata ala nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadi. Teruslah bersolawat kepada baginda Nabi. Ya, bagian dari zikir, Bu. Ya. Teruslah bersolawat kepada Nabi. Karena yang namanya solawat diterima dengan pasti. Amal-amal kita yang kita lakukan setiap hari itu antara ditolak dan diterima. Kita sholat mungkin ada riaknya ditolak. Kita pergi haji umroh mungkin ada riaknya, bisa jadi ditolak. Satu-satunya amalan yang diterima dengan pasti hanya bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau bersolawat kepada Nabi itu biasanya spontanitas.
Karena spontanitas biasanya keluar dari hati yang ikhlas. Ketika kita mendengar nama Nabi, langsung spontanitas kita bersolawat, maka tidak ada jalan yang ditolak. Maka teruslah bersolawat kepada Nabi. Ia bagian daripada zikir. Ia bagian dari untuk kita terus mengingat Allah dan mengingat Rasulullah. Karena ada ungkapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma kan artinya ya Allah. Berarti kan kita ingat Allah, kita zikir. Sholli ala Muhammad, bersolawatlah kepada makhlukmu yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibu, sekali lagi, berzikir itu bisa dengan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bisa juga dengan terus bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia bagian dari zikir. Gitu Bu ya. Itu pertanyaannya. Yang kedua, sunat. Oh baik. Baik. Perhatikan ibu-ibu. Solawat itu ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, itu solawat. Sering disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi. Melalui peringatan Maulid Nabi, mari kita banyak-banyak bersolawat dan mari kita kerjakan sunnah-sunnah Nabi. Kan selalu ngomongnya begitu ya? Ya. Maksudnya solawat tadi bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sementara sunnah-sunnah Nabi itu begitu banyak. Ya. Kita sholat sunat qobliyah subuh sunnah. Sholat qobliyah zuhur sunnah. Kita selalu tersenyum, itu bagian dari sunnah. Bermuka tidak masam, tidak marah di depan sahabat, di depan saudara muslim, itu bagian dari sunnah. Ya. Jadi kalau kita sering peringati Maulid Nabi, tapi kalau bertemu dengan sesama umat Islam, wajahnya marah-marahan, wajahnya kusam, wajahnya benci dan dendam, mohon maaf, berarti kita belum melaksanakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu banyak sunnah Nabi itu. Ya, tapi kalau bagi laki-laki katanya Pak Dr. Heri, poligami itu sunnah Nabi katanya. Maka dijawab oleh ibu-ibu, banyak sekali sunnah Nabi. Jangan kau sebut hanya yang satu itu saja. Katanya. Banyak sekali jalan menuju surga, kata ibu-ibu. Jangan selalu disebut hanya kepingin mendapatkan patungnya Siti Fatimah katanya. Saya jangankan dikasih patung, dikasih payungnya Siti Fatimah, dikasih teror pun nanti saya nggak mau katanya gitu. Asalkan suami saya nggak nikah lagi tapi saya masuk surga bersama suami saya. Kan begitu, banyak ibu-ibu bilang gitu ya. Akhirnya ibu-ibu banyak yang bilang apa? Iya, poligami itu boleh asalkan jangan suami saya. Betul Bu? Wah, ini wajah-wajah anti poligami semua kayaknya nih. Tenang ibu-ibu, saya sering bercanda, saya bilang begini, Pak Dr. Heri, ya, ini laki-laki yang 4 di depan ini wajah-wajah yang tidak ingin menjandakan. Tetapi rata-rata wajah-wajah yang ingin menggandakan. Begitu Bu ya. Tersenyum dikit. Mohon maaf, tidak ada. Ini mas saya yakin nih, tidak ada yang berani satupun nih, kecuali saya mungkin. Terima kasih. Baik. Kita berdoa ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga kita semua yang kumpul di sini bersama keluarga besar kita, keturunan kita semuanya kelak reuni di dalam surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na fi jannatika ya Rahman. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na fi jannatika ya Rahman.
Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini, kumpulkanlah kami kelak untuk reuni dalam surga-Mu yang abadi bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, bersihkanlah hati kami dari dendam, bersihkan hati kami dari pikiran-pikiran yang busuk. Isilah hati kami dengan selalu dengan pikiran yang baik, dengan hati kami dari pikiran-pikiran yang busuk. Isilah hati kami dengan selalu dengan pikiran yang baik, dengan pikiran-pikiran yang selalu husnuzon kepada saudara-saudara kami. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang senang dengan cinta, rindu dan sayang, senang kepada persatuan, bukan orang-orang yang suka fitnah dan perpecahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.